kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Ibu juga baik. Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak saya untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Mohon maaf Bapak bila mengganggu, saya mohon waktunya untuk mewawancarai tentang kasus di sekolah. Bapak mengerti lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus antara kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan apabila ada permasalahan baik itu dilema etika maupun rujukan moral, yang pertama saya harus mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kemudian saya cari pokok permasalahannya, yang kemudian saya juga mencari atau mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terkait dengan masalah tersebut. Berarti ketika ada masalah di sekolah Bapak yang pertama adalah mengumpulkan informasi dulu ya Pak, fakta-faktanya dulu dikumpulkan, kemudian Bapak baru bisa mengidentifikasinya. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan Bapak, tapi yang mengandung nilai kebajikan? Apabila menemui masalah tersebut, maka saya harus meminta pendapat atau saran dari teman sejawat atau stakeholder yang ada, dan juga saya perlu mengidentifikasi atau mencatat pendapat-pendapat yang pro maupun yang kontra sebagai bahan rujukan saya dalam mengambil keputusan nantinya. Berarti ketika mengambil keputusan Bapak meminta masukan ya Pak dari yang pro dan yang kontra, agar ketika mengambil keputusan Bapak mengambil keputusan itu yang paling bijaksana ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang selama ini Bapak jalankan? Untuk mengatasi masalah tersebut, maka yang pertama saya harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama saya dalam mengambil keputusan itu nantinya diharapkan yang berpihak kepada siswa atau murid. Yang kedua, keputusan yang saya ambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara keagamaan. Untuk yang ketiga, keputusan tersebut yang saya ambil sebisa mungkin untuk mengambil keputusan atau kebenaran secara umum atau universal, atau dalam hal ini benar secara umum, bukan benar menurut pribadi saya atau pribadi seseorang. Berarti ketika mengambil keputusan harus berdasarkan dari pertimbangan yang matang ya. Kemudian hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap paling efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut Pak? Berdasarkan pengalaman yang saya alami, untuk mengambil keputusan yang efektif yaitu maka saya harus meminta pendapat orang lain, dalam hal ini stakeholder, atau saya mengadakan diskusi dengan teman sejawat atau stakeholder yang ada, apa itu ketua komite atau pengawas yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berarti berdasarkan musyawarah ya Pak, bisa dengan bawahan juga bisa dengan atasan. Ya. Kemudian apa sajakah yang merupakan tantangan bagi Bapak ketika mengambil keputusan tersebut? Yang namanya mengambil keputusan atau apapun
biasanya juga memang ada tantangannya. Itu yang saya alami, tantangan yang ada misalnya gini, saya ambil keputusan, menurut saya itu keputusan yang benar, tapi tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Artinya niat baik saya tidak diterima dengan baik juga, atau belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain. Itu tantangannya itu. Berarti menurut Bapak tantangannya itu belum tentu yang kita anggap baik baik juga bagi orang lain, bukan? Iya, iya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu ketika akan menyelesaikan suatu masalah atau prosedur seperti apa ketika menjalankannya? Ini saya lihat dulu permasalahannya. Kalau sekiranya permasalahan itu pelik atau butuh penyelesaian yang menyeluruh atau melibatkan orang lain, ya saya harus membuat jadwal atau menentukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sambil saya mencari informasi dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah tersebut. Namun kalau masalahnya ringan, ya saya langsung selesaikan saat itu juga. Berarti fleksibel gitu Pak, sesuai dengan kasusnya ya. Kasusnya itu urgent, apakah bisa ditangani dengan lebih ringan seperti itu kan. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang memudahkan Bapak ketika mau mengambil keputusan tersebut? Ya alhamdulillah selama ini saya juga kalau ada masalah-masalah yang pelik selalu melibatkan orang lain, sehingga itu merupakan faktor-faktor yang ikut mempermudah saya dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, teman sejawat atau stakeholder yang ada di sekolah saya. Berarti tentu ya Pak membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain ya Pak untuk memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir Bapak, apa sih pembelajaran yang diambil Bapak hari ini setelah apa yang tadi Bapak sampaikan? Dari pertemuan kita hari ini ada beberapa pembelajaran yang dapat saya ambil, diantaranya itu apabila saya sebagai penanggung jawab suatu lembaga pendidikan menemui suatu permasalahan, maka saya yang pertama harus memperhatikan empat paradigma, kemudian 3 prinsip, yang lainnya adalah 9 langkah yang harus saya lakukan, sehingga ketika suatu saat ketemu masalah tersebut, saya insya Allah bisa untuk menyelesaikannya. Nah, berarti kesimpulan pembicaraan kita hari ini ketika Bapak akan mengambil keputusan, yaitu yang pertama tadi kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah ya Pak, seperti itu. Iya. Demikian ya Bapak, terima kasih atas meluangkan waktunya hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari Bapak hari ini bermanfaat. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu. Ini untuk memenuhi tugas saya. Saya ingin menggali ilmu untuk saya Bu. Saya pengen tahu nanti bagaimana ke depannya kalau ada di kejadian-kejadian kasus-kasus di sekolah
sekolah Ibu. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu tentang dilema etika Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral Ibu? Dalam mengidentifikasi apakah itu termasuk bujukan moral atau itu termasuk dilema etika itu, yang terlebih dahulu saya identifikasi dulu, identifikasi permasalahan. Yang kedua itu kita bicarakan dengan dewan guru untuk permasalahannya itu termasuk dalam bujukan moral atau dilema etika. Nah, berarti Ibu biasanya menyelesaikan masalah itu Ibu berbuka dulu dengan dewan guru ya Bu? Iya, harus itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan ketika mau mengambil keputusan-keputusan tersebut Bu? Yang pertama saya itu harus bermusyawarah dulu dengan teman-teman guru, dengan mengadakan rapat dewan atau dengan ngobrol santai, terus kita mengidentifikasi sama-sama, terus teman-teman guru itu saling berpendapat untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan itu yang menentukan tetap saya. Jadi untuk apabila ada kasus-kasus di sekolah itu selalu melibatkan anggota yang lain Bu. Langkah prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan yang pertama mengidentifikasi dulu, yang kedua tindak lanjut berupa grounding dengan teman-teman guru, yang ketiga jika membutuhkan orang tua kita memanggil orang tua untuk membantu memecahkan permasalahan itu. Nah, tetap keputusan ada di saya final. Setelah saya memutuskan itu nanti saya dan teman-teman guru itu menindaklanjuti, merefleksi hasil dari keputusan. Berarti kendali terakhirnya itu tetap di Ibu ya. Oke, untuk hal-hal yang Ibu anggap paling efektif ketika akan memutuskan suatu keputusan itu bagaimana Bu? Hal-hal yang efektif yang saya lakukan itu adalah saya memecahkan dengan teman-teman guru, terus saya memutuskan. Kalau sudah memutuskan seperti itu bukan berarti itu final terakhir juga, tidak. Nanti kalau sudah selesai dan ternyata di belakangnya ada permasalahan baru, kita pecahkan dengan berupa tindak lanjut. Termasuk di kasus dilema etika Bu? Iya, termasuk di dilema etika. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama itu jika bertemu dengan orang tua yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, itu yang agak sulit, yang akhirnya kita membutuhkan bantuan teman-teman, terutama teman-teman guru yang memang domisili di daerah sekolah, sehingga mempermudah kita memecahkan masalah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Jika permasalahannya itu berat, maka saya membuat jadwal. Yang pertama jadwal untuk membuat identifikasi dulu, terus bermusyawarah dengan teman-teman, terus jadwal jika membutuhkan orang tua itu kita membuat pertemuan, jadwal bertemu, terus yang terakhir itu keputusan final. Ibu menyusun jadwal dulu ketika mau melaksanakan pengambilan keputusan Ibu untuk kasus dilema etika. Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Iya, jelas ada. Terutama yang membantu sekali itu adalah teman-teman guru, karena mereka
yang terjun langsung ke siswa sehingga mereka yang lebih paham eh, anak-anak didiknya, sehingga betul-betul saya membutuhkan bantuan dari teman-teman guru. Dari semua yang tadi kita bahas ya Bu tentang kasus dilema etika, apa sih yang bisa Ibu simpulkan atau dipetik dari pembelajaran ketika mengambil keputusan kasus dilema etika? Saya mengambil pelajaran tentang dilema etika di mana saya harus memecahkan masalah tetapi tidak menyinggung atau menyudutkan siswa atau orang tua. Sehingga saya membutuhkan teman-teman guru untuk bekerja sama agar tidak timbul masalah baru. Terima kasih ya Bu. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, ilmu yang saya dapat dari Ibu adalah ketika kita mau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral, kita yang penting harus musyawarah dulu ya Bu. Kita ambil melalui berbagai pertimbangan dengan melalui banyak pendapat dari teman-teman juga sehingga keputusan yang diambil tadi bisa tepat ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Saya akhiri Bu. Amin, amin sekali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.